Saudara-saudara, hari ini kita tetap membicarakan tentang turunnya Roh Kudus ke dalam dunia sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Perjanjian Lama dan yang dinubuatkan Yesus pada waktu dia naik ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang menjadi kepala gereja, menjadi raja seluruh dunia, dan Engkau juga menjadi Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan hari ini dan selanjutnya kebaktian di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri menyatakan kemuliaan-Mu melalui kebaktian ini, dan berilah firman-Mu yang hidup kepada kami masing-masing. Kami serahkan semua yang sudah hadir ke dalam tangan Tuhan. Siapkanlah hati kami, berilah kami keausan untuk menerima, kelembutan untuk mendengar firman Tuhan, dan ketaatan untuk mau menjalankan. Kami juga berdoa bagi mereka yang belum hadir karena halangan-halangan tertentu, sehingga ada yang sakit, ada yang berada dalam kepicikan, ada yang berada di luar kota. Tuhan pimpin mereka satu persatu. Tuhan memberikan anugerah yang cukup dan memberikan hati yang selalu takut kepada Tuhan dan merindukan firman Tuhan, sehingga mereka selama hidup di dalam dunia ini boleh terus diisi dengan kebenaran dan anugerah Tuhan, dan boleh menjadi orang yang penuh perasaan takut dan tanggung jawab untuk berbakti kepada Tuhan dan bersaksi di dalam dunia ini. Dengar doa kami, kami serahkan semua ini demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saya tetap membacakan Kisah Para Rasul pasal 1 dari ayat ke-5. Sebab Yohanes membaptiskan dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 1, Tuhan sebelum naik ke surga sudah bicara bahwa ada yang akan menerima baptisan Roh Kudus, yaitu selain Yohanes membaptiskan dengan air, Yesuslah yang akan membaptiskan mereka dengan Roh Kudus. Dan ini akan terjadi tidak beberapa hari kemudian, yaitu 10 hari setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turunlah. Ini tercantum di dalam pasal kedua. Saudara-saudara, pasal kedua, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat Petrus yang menjawab mereka bahwa jikalau engkau mau bertobat, tinggalkan dosamu, menerima baptisan dari Tuhan, maka kamu akan menerima roh yang dijanjikan. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bukan karunianya Roh Kudus, ya Roh Kudus sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan menurut janjinya. Karena bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah jam selanjutnya, sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Berkatilah setiap orang yang hadir pada hari ini, sebagaimana Tuhan sudah memberkati orang-orang yang pernah hadir dalam kebaktian-kebaktian sebelumnya. Jadilah hari ini hari penuh berkat. Jadilah hari ini hari menerima firman, sehingga anugerah dari surga, berkat dari atas boleh disiram ke dalam hidup kami masing-masing, boleh diterima
oleh hati kami masing-masing, dan kami boleh membagi-bagikan ke dalam hidup orang lain melalui kesaksian kami menjadi saksi yang Tuhan pilih. Dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pada waktu Yesus Kristus naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun dari surga. Ini membuktikan Allah yang memperduli, mengintervensi, adalah Allah yang bekerja di dalam hidup manusia. Allah Sang Pencipta, Allah Bapa menentukan dikrit atau tentukan dia punya rencana untuk mencipta, baru ada alam semesta yang terjadi. Allah Anak menetapkan untuk mentaati Bapa dan turun ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Melalui inkarnasi, Tuhan pribadi kedua Allah Tritunggal hadir di tengah-tengah manusia, baru terjadi gereja di dalam dunia. Allah Roh Kudus menyatakan keinginan untuk mengwahyukan kebenaran dan memberikan inspirasi kepada para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru, mengwahyukan, mengilhamkan kebenaran ke dalam dunia, baru terjadi kitab suci ada di dunia. Itu sebab segala sesuatu berada karena Allah menetapkan untuk mencipta. Gereja berada karena Yesus Kristus menetapkan untuk menebus. Dan kitab suci berada karena Roh Kudus menetapkan untuk mengwahyukan. Saudara-saudara, Allah Bapa berada di dalam dunia ini melalui segala sesuatu yang dicipta, menyatakan bijaksana, kuasa, dan kemuliaan Dia yang dinyatakan kepada umat manusia. Kristus berada di dunia ini melalui inkarnasi, turun dari surga, masuk ke dalam palungan, lahir di Bethlehem, dan dibesarkan di Galilea, dan akhirnya mati bagi kita di atas kayu salib. Dia sudah mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan berdoa syafaat untuk semua orang Kristen yang selalu lemah, yang selalu bersalah dan berdosa. Tapi Tuhan kirim Roh Kudus menguatkan kita, mengajar kita, mendorong kita, dan mendoakan kita di hadapan Tuhan Allah. Dan Allah Roh Kudus pribadi ketiga sendiri turun pada hari Pantekosta, mendampingi kita, tinggal di dalam hati kita untuk selama-lamanya. Dan dari Roh Kudus turun, gereja dilahirkan. Sampai Yesus Kristus datang kembali, gereja bersaksi. Inilah periode gereja. Di dalam sejarah, periode Allah Bapa bekerja dari Kejadian sampai Malaki. Periode Kristus bekerja dari inkarnasi sampai naik ke surga. Periode Roh Kudus bekerja dari turunnya Roh Kudus sampai hari ini masih berada di dalam gereja. Dan saudara-saudara, kita berada di masa gereja. Masa gereja adalah masa kesaksian-kesaksian Tuhan, memberitakan Injil, memuliakan nama Tuhan, dan membawa manusia kembali kepada Allah yang sejati. Pada waktu Yesus berkata, jikalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak turun. Jikalau Roh turun, Dia akan memuliakan aku. Jikalau Roh turun, Dia akan memberikan kesaksian kepadaku. Dan Dia berjanji murid-muridnya, Roh kalau sudah turun atas diri kamu, kamu akan mendapatkan kuasa menjadi saksiku di Yerusalem, di tanah Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini janji Tuhan, dan Dia membagikan sejarah penginjilan menjadi 4 tahap. Tahap pertama menjadi saksiku di Yerusalem. Tahap kedua menjadi saksiku di tanah Yudea. Tahap ketiga menjadi saksiku di Samaria. Tahap keempat menjadi saksiku di seluruh dunia sampai ke ujung bumi. Keempat tahap ini membuktikan kita yang mau menjadi saksi Tuhan
harus tersendiri, harus kita lebih dulu menginjili dan menjadi saksi Tuhan di tempat kita berada. Dan setiap orang di mana engkau dilahirkan, itulah Yerusalemmu. Di mana engkau berada, orang sekitarmu adalah orang tetangga yang paling dekat dengan engkau, bersaksi kepada mereka di tempat di mana engkau berada. Sesudah itu engkau meluaskan saksi kepada tanah Yudea. Apakah artinya tanah Yudea? Yaitu kota-kota dekat dengan kita, yang menjadi tetangga kita, bangsa-bangsa sekitar kita, khususnya suku sendiri. Itu adalah Yahudi. Itu adalah tanah Yudea. Yerusalem menjadi induk, tanah Yudea menjadi pengaruh lingkaran kedua, lalu pergi ke Samaria, yaitu kepada bangsa-bangsa, suku-suku tetangga yang sangat dekat dengan kita. Ini tidak cukup, lalu menuju kepada tahap keempat, mengabar Injil ke seluruh dunia. Dan saudara-saudara, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Setiap orang Kristen harus mempunyai mental global seperti ini, sehingga engkau tidak terikat oleh suku sendiri, tidak terikat oleh kota sendiri. Engkau mempunyai di dalam hatimu seluruh dunia harus mendengar Injil. Mulai dari siapa? Dari saya yang mengetahui Yesus mati bagiku, yang menerima Dia sebagai juru selamat. Saudara-saudara, gereja adalah tempat di mana penerobosan harus terjadi. Gereja adalah manusia yang harus bersaksi sampai ke ujung bumi. Gereja adalah umat Tuhan yang diselamatkan bukan untuk hidup pada sendiri, tapi hidup memuliakan Tuhan dan hidup untuk seluruh dunia. Orang-orang seperti Petrus, jikalau tidak ada amanat agung, dia adalah anggota dan warga negara Israel yang hanya hidup di Galilea. Stop. Setelah di Galilea tidak pengaruh lain-lain. Tetapi semua murid Yesus mengerti isi hati Tuhan, mendengar perintah Tuhan dan menjalankan rencana Tuhan. Mereka dari Galilea, mereka keluar, mereka dari Yerusalem ke Samaria, mereka dari Samaria ke ujung bumi. Menurut catatan sejarah, 12 murid Yesus Kristus, kecuali satu yang bunuh diri, yaitu si murtad yang namanya Yudas. Lalu kita melihat lagi yang lain satu persatu dibunuh, kecuali Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos. Yang lain merantau ke dunia, ke tempat-tempat yang jauh. Ada yang mati di Mesir seperti Bartolomeo, ada yang mati di India seperti Thomas, ada yang ke ujung bumi. Dan Tuhan panggil lagi Paulus, sehingga mereka keliling di seluruh muka bumi, tempat-tempat yang mereka ketahui pada zaman itu, untuk kabar Injil ke tempat yang paling jauh, sampai semua suku, semua bangsa boleh mendengar Injil daripada murid-murid. Saudara-saudara, the global mind, the global mentality should have in every Christian's life. Dalam hidup kita, kita harus mempunyai pikiran global. Bukan hanya kota saya, bukan hanya provinsi saya, bukan hanya negara saya, bukan hanya benua saya. Saya harus mau mengabar Injil ke seluruh dunia. Selama saya masih hidup, selama saya menjadi pendeta Anda di Kemayoran ini, saya sendiri menjadi contoh ke seluruh dunia mengabar Injil. Dan rencana saya bukan hanya saya menjadi pendeta di sini saja. Saya mau engkau, bukan saja di Kemayoran, engkau menginjili seluruh kota Jakarta, seluruh provinsi, dan seluruh pulau Jawa, dan seluruh negara Indonesia. Kalau mungkin saya melihat sebelum saya mati, ada missionary yang dikirim dari Kemayoran pergi ke seluruh dunia mengabari Injil. Barulah ini sesuai dengan rencana Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang diutus dari surga ke dalam dunia. Yesus mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, sedemikianlah aku juga mengutus engkau. Bapa mengutus aku dari surga ke bumi, aku mengutus engkau dari Yerusalem
ke seluruh dunia. Itu sebab pada waktu Yesus Kristus berkata, aku akan pergi. Jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Jika Roh Kudus sudah turun, Dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Roh akan datang kepadamu, dan aku akan memberikan engkau kuasa menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Nah saudara-saudara, to be my witness di sini yang disebut menjadi saksi, bukan berbicara, bukan verbal. Yang disebut menjadi saksi adalah posisi, sesuatu personalitas. Seluruh hidup menjadi berposisi, berharkat, berpersonilas, menjadi orang yang mempunyai keseluruhan pribadi menyaksikan kebenaran Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, saksi itu adalah satu noun dan adalah satu hidup yang berpribadi, bukan satu pelayanan dari kalimat-kalimat saja. Banyak orang kira kalau saya bersaksi berarti saya naik mimbar, saya bicara sedikit cerita-cerita. Itu bukan artinya. Menjadi saksi berarti seluruh pribadimu, seluruh karaktermu, seluruh hidupmu menjadi saksi yang hidup bagi Tuhan. To be the witness, you are the person. You have the personality in your character, in your whole life. You witness for the truth of God. Menjadi saksi. Ini adalah orangnya, bukan pidatonya. Menjadi saksi, ini pribadinya. Ini bukan hanya pelayanan di atas mimbarnya. Begitu banyak orang yang bersaksi hanya di mulut, tapi tidak hidup sehari-hari. Itu sebab tidak bisa menggerakkan orang lain sampai sedalam-dalam hatinya. Karena banyak orang menjadi saksi hanya berkata-kata sesuatu yang pernah terjadi dialami oleh dia, tapi bukan seluruh hidup membuktikan dia milik Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Roh Kudus turun hari itu, kita telah melihat beberapa poin yang paling penting. Hari Roh Kudus turun, hari terwujud daripada janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Allah Bapa yang mencipta adalah Allah yang mempeduli manusia. Kirim pribadi kedua untuk hidup, mati, bangkit, naik surga, dan akan datang kembali untuk umatnya yang dipilih di dalam dunia ini. The second person come to the world and to live and to die, to be resurrected, to be ascended, and will be sent back to the world in person. Secara pribadi dia datang beserta dengan kita. Secara pribadi dia mati di atas kayu salib. Secara pribadi dia mencurahkan darah, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita masing-masing. Tetapi bukan saja demikian, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal sendiri juga turun dari surga, hidup berdiam di dalam hati setiap orang yang dipilih di dalam hati kita masing-masing sampai selama-lamanya. Inilah keindahan yang tidak ada pada agama lain. Tidak ada agama yang mengerti Allah inkarnasi. Tidak ada orang-orang agama lain yang mengalami disertai oleh Roh Kudus, diam di dalam hatinya untuk selama-lamanya. Ini membuktikan Allah begitu peduli, Allah begitu mengasihi kita, dan Allah sendiri campur tangan, sendiri hadir di tengah hidup kita masing-masing. Nah saudara-saudara, dari Yerusalem sampai ujung bumi, ini 4 tahap penginjilan. Sehingga orang Kristen bukan saja menginjil di kotanya dia sendiri, dia menginjil di dalam sukunya sendiri. Dia mau pergi ke Samaria, yaitu tetangga-tetangga dari suku kita yang bukan bangsa kita, yang bukan suku kita. Orang Samaria bukan orang Yahudi. Orang Yahudi bukan orang Samaria. Setelah mereka menerima Roh Kudus di Yerusalem, mereka menginjili di seluruh tanah Yudea. Tak cukup, mereka harus menginjili sampai di Samaria, bahkan ke ujung bumi. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja Reform Injili Indonesia sejak didirikan tahun 1989 sampai sekarang
di dalam 27 tahun ini kita telah membuktikan kita adalah gereja yang ingin menjalankan perintah daripada Tuhan Allah sendiri. Kita bukan saja nongkrong di Kemayoran, kita akan menyebar ke seluruh Jakarta. Sekarang Jakarta ada 23 cabang daripada GRI, merupakan salah satu gereja yang berkembang paling pesat dibandingkan dengan gereja lain. Selama 27 tahun sudah lebih 20 cabang yang berada di kota Jakarta. Kita bersyukur setiap sudut di kota besar ini boleh mendengarkan Injil, mendengar firman di dalam teologi doktrin reform Injili. Kita berterima kasih semua tempat berkembang dari pusat sampai di Bintaro, sampai di Pondok Indah, sampai di Karawaci, sampai di Kebonjeruk, sampai di tempat-tempat yang lain, sampai di Bekasi. Manusia mendengarkan firman Tuhan menurut pikiran doktrin reform Injili. Ini berarti berkat sudah disebarkan dari pusat ke mana-mana. Tapi ini tidak cukup. Kita harus menginjil lagi menjadi seperti Samaria kita. Dan bukan saja demikian, akhirnya kita ada satu sasaran, kirim misioneri ke seluruh dunia mengabari Injil. Saudara-saudara, selama 27 tahun tahap bertahap gereja ini menjalankan kehendak Tuhan, dan kita sudah mengadakan pekabaran Injil di 3.000 kota dan desa di seluruh Indonesia. Pendeta-pendeta mereka menjelajah ke dalam desa-desa yang kecil, terpelosok, yang terpencil, di pegunungan, di pulau-pulau yang sangat jauh, di provinsi-provinsi yang sangat jauh daripada Jakarta. Dan bukan saja demikian, kita mengadakan Kapin yang sudah 125 kota mendengar firman Tuhan. Secara pribadi manusia diinjili, secara kolektif suku-suku didekati. Kita akan berdoa untuk kirim orang mengadakan KK regional. Saudara-saudara, pulau-pulau yang jauh kita mengabari Injil kepada mereka. Dan tahap keempat, kalau Tuhan menginginkan, saya harap melihat banyak pemuda dari gereja di Jakarta akan melintasi budaya, pergi ke Afrika, pergi ke India, pergi ke Amerika Selatan, pergi ke pulauan di Mikronesia yang berada di Lautan Pasifik, Lautan Atlantik, Lautan Indian, dan di situ mengabarkan Injil. Jika ini semua terjadi, barulah hati Tuhan sangat terhibur karena kita menjalankan kehendaknya. Saudara-saudara, pada waktu orang-orang masih tunggu di Yerusalem, Yesus berkata, jangan pergi, tunggu dulu. Yang suruh mereka ke ujung bumi adalah Tuhan. Yang suruh mereka jangan pergi juga Tuhan. Kenapa Yesus berkata jangan pergi? Engkau harus pergi ke seluruh dunia, tapi jangan pergi, harus tunggu sampai Roh Kudus turun atas kamu. Ini satu hal yang sangat bersifat paradoks. Yang harus pergi justru juga harus tidak boleh pergi. Engkau kalau tidak Roh Kudus, pergi itu percuma. Jika Roh Kudus tidak turun kepada kamu, kamu akan bawa apa pergi? Engkau tidak mungkin pergi dengan kuasa yang cukup. Engkau tidak mungkin pergi dengan keberanian yang tuntas. Engkau tidak mungkin pergi dengan semangat yang tidak berkompromi. Kecuali engkau tunggu dulu, engkau sabar dulu, engkau konsisten berdoa dulu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun kepada kamu. Kita melihat ada gereja yang gagal karena mereka ingin pergi tapi tidak ingin tunggu. Ada lagi gereja yang terus tunggu, tidak pernah mau pergi. Dua-dua tidak menjalankan kehendak Tuhan. Kita harus menjadikan seorang yang bermentalitas saya mau pergi. Tapi orang yang mau pergi harus dengan perintah Tuhan. Jangan pergi dulu, tunggu di Yerusalem. Doa dengan tekun, doa dengan konsisten, doa dengan sabar sampai Roh Kudus turun atas kamu. Saudara-saudara, saya melihat gereja selalu gagal di dalam salah satu ekstrim,
Yang menunggu tidak mau pergi, yang pergi tidak mau menunggu, yang berkobar-kobar kurang mempunyai bobot dari kebenaran, yang mempunyai bobot kebenaran selalu kurang berkobar-kobar, yang berteologi kurang mau mengabari Injil, yang mengabari Injil kurang berbobot teologi, sehingga gereja entah lemah di dalam aspek ini atau gagal di dalam aspek itu. Tidak banyak gereja yang stabil, yang sehat, merangkap dua-dua. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadikan kita mengerti semua perintah dari Alkitab. Pergilah ke seluruh dunia. Dan Tuhan yang mengatakan pergi, juga Tuhan berkata jangan pergi dulu, tunggu di Yerusalem, berdoa sampai Roh Kudus turun kepada kamu. Saudara-saudara, kenapakah Tuhan Yesus suruh mereka tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun? Karena tanpa perlengkapan dari atas, semua penginjilan akan gagal. Karena kecuali Roh Kudus memberi kekuatan, orang Kristen pasti kompromi. Apalagi zaman itu orang Kristen ada di bawah pemerintahan daripada Romawi yang menjadi kerajaan terbesar, yang militernya paling kuat, yang mempunyai kuasa paling ampuh daripada semenjak Adam dicipta sampai zaman Paulus. Saudara-saudara, tidak ada kerajaan lebih besar dari kerajaan Romawi. Kerajaan Mesir sudah lewat, kerajaan Asyur sudah lewat, kerajaan Babylon sudah lenyap, kerajaan-kerajaan Persia sudah dikalahkan oleh Macedonia, dan Iskandar yang agung telah merampas semua kuasa dari Persia, menjatuhkan kerajaan itu dan membuat persatuan timur dan barat, antara dari India paling timur dan Eropa yang paling barat. Mereka mulai bicara bahasa Greka untuk mempersiapkan perjanjian baru dikabarkan ke seluruh dunia. Saudara-saudara, pengaruh dari Iskandar yang agung akan membuat sesuatu interaksi antara kebudayaan timur dan barat, Asia dan Eropa, dan dia menjadi satu raja yang menguasai dua benua pertama. Sayangnya umur 32 dia meninggal dunia, dan langsung kerajaannya dirampas dan dibagi oleh 4 jenderal yang egois, masing-masing pentingkan sendiri, sehingga menunggu sampai Yesus Kristus datang kembali. 300 tahun sebelum Yesus lahir, Raja Iskandar Agung telah menghancurkan Persia dan memperkembangkan kuasa daripada orang dengan bahasa Greka untuk seluruh dunia, mempersiapkan perjanjian baru yang akan ditulis dalam bahasa Greka, boleh menjadi bahasa yang diterima oleh semua bangsa dari Asia dan daripada Eropa. Saudara-saudara sekalian, sesudah itu dipersiapkan kerajaan Romawi dengan membesarkan lalu lintas sebagai jaringan untuk mempersiapkan seluruh daerah. Maka Yesus Kristus baru lahir. Yesus sebelum lahir semua sudah dipersiapkan dengan baik untuk menyongsong anak Allah masuk ke dalam dunia, membawa keselamatan dari surga kepada dunia. Dan saudara-saudara, pada waktu itu di Asia sudah ada Konfusianisme di tempat yang paling jauh, yaitu di Tiongkok. Lalu di India sudah ada Hinduisme, sudah ada Buddhisme. 600 tahun setelah Buddha, maka Yesus dilahirkan, dan di situ persiapan untuk sesuatu agama yang mempunyai keselamatan lebih daripada semua agama sebelumnya, itu dari Yesus Kristus. Lalu Injil mulai dikabarkan. Saya tidak mengerti kenapa Injil dikabarkan ke barat sampai 1600 tahun kemudian baru mulai kabar ke timur. Memang cara Tuhan Allah kita tidak bisa mengerti. Dan Injil dikabarkan ke barat mulai daripada Asia pergi menuju kepada Macedonia melalui mimpi dari seorang yang berteriak di dalam malam-malam. Di dalam mimpinya Paulus, mari kemari, seberanglah ke sini, bantulah kami. Maka Paulus pertama kali membawa Injil dari Asia ke Eropa. Dia kira orang Eropa menunggu Injil. Dia kira
mereka perlu pertolongan dari dia. Tetapi dengar baik-baik, waktu Paulus pertama kali ke Eropa, di dalam stop pertama, langsung dimasukkan ke dalam penjara. Ini semua merupakan sesuatu pimpinan Tuhan bahwa Injil tidak gampang dikabarkan. Kerajaan Romawi tidak mempunyai sifat sahabat kepada kekristenan. Karena kerajaan Romawi adalah kerajaan yang paling keras, paling berkuasa, paling besar militer, dan paling ganas di dalam politiknya. Di mana mereka perang, mereka mentaklukkan semua suku-suku dan bangsa-bangsa yang melawan. Tidak ada satu bangsa yang sanggup berdiri di hadapan tentara kerajaan Romawi, dan mereka satu persatu ditaklukkan. Setelah ditaklukkan, tanahnya diambil, dijadikan milik kerajaan Romawi. Orangnya ditaklukkan supaya mereka semua harus menjadi milik dari kaisar. Dan setiap orang bukan saja hartanya, hidupnya pun menjadi milik kaisar. Dan mereka mempunyai satu tugas, menyembah kaisar sebagai Tuhan. Saudara, belum pernah di dalam sejarah satu kerajaan yang besar seperti kerajaan Romawi di timur hampir sampai di India, di utara sampai di Skotlandia, di barat sampai di Spanyol, di selatan sampai di Afrika Utara. Kerajaan ini menjelajah dari darat, dari laut, dari benua, dari gunung, mempersatukan semua dengan kuasa militer dan dengan jalinan daripada lalu lintas melalui jalan-jalan yang besar. Satu kalimat mengatakan every road, every way goes to Rome. Setiap jalan menuju kepada kota Romawi. Mereka bikin jarak roda yang sama besarnya, bikin jalan dengan keadaan roda yang sama lebarnya, sehingga seluruh kerajaan Rom menjadi bersatu. Dan kuasa mereka ke sini ke sana. Di mana kerajaan Romawi berada, di situ tidak ada semacam tentara perlawanan yang bisa berdiri lama. Semua ditaklukkan, dan yang semua sudah takluk kepada Romawi dijadikan budak, dijual secara obral di hadapan pasar. Perempuan menjadi pembantu-pembantu rumah yang tidak ada hak untuk diri sendiri. Laki-laki dijadikan budak-budak daripada orang-orang Romawi yang besar, yang sehat, yang muda, dijual dengan harga lebih tinggi. Yang cantik dijual dengan harga lebih tinggi lagi. Lalu yang jelek dipaksa menjadi budak yang kerja berat, setengah mati, seumur hidup tidak ada hari depan, dan tidak ada masa untuk berhenti atau untuk mengasuh. Saudara, kerajaan Romawi makin lama makin kuat, makin lama makin besar. Dan saudara-saudara, di dalam zaman itu Yesus dilahirkan. Waktu orang Romawi mentaklukkan semua bangsa, mereka memaksa semua orang yang sudah kalah di bawah pemerintahan dan militer Romawi harus menyembah kaisar sebagai Tuhan. Jadi istilah Tuhan yang kita pakai di Alkitab untuk Yesus Kristus, Kyrios, istilah yang sama itulah yang dipaksakan kepada setiap orang warga negara Romawi harus menyebut kepada kaisar. Caesar is my Lord. Kaisar itu Tuhanku. Jika engkau tidak mau menyebut kaisar Tuhan, hukumannya adalah penggal kepala. Kekerasan seperti ini bikin semua orang gentar, semua orang takut. Maka dari timur sampai barat, semua yang ditaklukkan oleh Romawi, mereka berlutut di hadapan kaisar. Mereka menyebut kaisar itu Tuhannya. Dan mereka tidak mempunyai hak pribadi, semua hak milik daripada kaisar satu orang. Caesar mempunyai kuasa seperti Allah di atas bumi ini. Semua orang mendengar dia gentar, dan semua orang ketakutan kepada dia. Itu sebab di dalam kerajaan Romawi banyak jenderal yang saling mendongkel, saling membenci, saling iri hati, saling merebut kuasa supaya boleh menjadi kaisar. Sekali engkau menjadi kaisar,
Engkau mempunyai kuasa terbesar di seluruh muka bumi. Dan tidak ada orang berani melawan engkau. Karena semua orang harus menyembah dia. Pada waktu kerajaan Romawi memerintah, menguasai bangsa. Di mana mereka menang, di situ bangsa takluk. Sampai pada satu hari, mereka baru tahu ada satu bangsa yang tidak mau panggil kaisar itu Tuhan. Bangsa apakah? Bangsa Yahudi. Bangsa orang Israel. Pada waktu Romawi marah, ayo lutut, panggil kaisar Tuhan. Orang Yahudi mengatakan, tidak, yaitu tidak. Engkau berani melawan? Berani. Kenapa melawan? Karena selain Yehova di surga, kita tidak ada Tuhan. Nah, iman kepercayaan perjanjian lama yang diteruskan dari Abraham sampai pada zamannya Yusuf, sampai zamannya Daniel, turun kepada zaman Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak pernah mau takluk. Mereka tidak peduli berapa kuasa politikmu, berapa hebat militermu, berapa tajam senjatamu, berapa paksa polisi, dan berapa kekuatan dari strategi kerajaan Romawi. Pokoknya orang Israel tidak mau takluk dan tidak mau memanggil kaisar Tuhan. Coba sebut kaisar Tuhan. Caesar, Kyrios. No, Caesar is not my Lord. My Lord is God who created heaven and earth. Allahku itu Tuhan, karena dia mencipta langit dan bumi. Kaisar pun diciptakan oleh Allah. Maka saya tidak menyebut kaisar Tuhan, saya menyebut Yehova Tuhan. Potong kepala, bunuh, darahnya dicucurkan, penuh dengan pengaliran darah di daerah Yudea. Saking banyaknya sampai yang membunuh itu sendiri ketakutan. Karena potong, darah ngalir, potong, darah ngalir. Yang lain tetap tidak takut. Saudara-saudara, bangsa yang tidak pernah takut akan berdarah, tidak pernah takut dibunuh, itulah bangsa yang beriman kepada Tuhan Allah. Sampai yang potong kepala mereka sendiri tangannya lemes, malamnya tidak bisa tidur, hati nurani terus menegur. Dan satu kalimat yang penting, bukankah Romawi didirikan di atas dasar keadilan? Keadilan itu fondasi kerajaan Romawi. Di dalam fondasi Romawi ada 4 tonggak. Pertama, bijaksana, filsafat. Kedua, keadilan, hukum. Ketiga, beranian, militer. Keempat, tahan diri sebagai karakter yang agung. Jikalau seseorang mempunyai keempat hal ini, orang ini seorang gentleman yang berkebudayaan, beradab, seorang berkarakter tinggi yang mempunyai moralitas yang paling anggun. You should have the wisdom in your brain. You should have the righteousness in your heart. You should have the encouragement in your military power. And you have the temperament to control over yourself. Kalau engkau mempunyai bijaksana di otak, engkau mempunyai keadilan di dalam hati, engkau mempunyai kuasa di dalam peperangan, engkau mempunyai tahan diri di dalam karakter, barulah engkau seorang gentleman, seorang berpendidikan, seorang berwatak dan personalitas yang tinggi. Orang Romawi semua mengetahui ini. Tapi waktu mereka menjunjung tinggi kaisar, memaksa semua orang berbakti kepada dia, mereka jatuh dalam kesulitan. Jikalau orang Yahudi tidak mau menyembah lalu harus dibunuh, apakah kita akan mentumpaskan bangsa ini dengan genocide? Apakah kita akan matikan semua orang Yahudi supaya mereka takluk kepada kaisar? Saudara-saudara, kaisar sendiri hati nurani tidak bisa terima. Karena kerajaan Romawi didirikan di atas keadilan, tapi membunuh satu bangsa karena tidak memanggil Romawi sebagai Tuhan mereka, ini adalah tidak adil. Maka pembunuh pun, militer pun sendiri tidak tahu bagaimana. Akhirnya mereka malam tidak bisa tidur. Guilty feeling bikin mereka terus menegur diri. Dan mereka susah, tidak tahu polisi harus bagaimana dilaksanakan. Rundingan daripada parlemen, kongres mulai bicara bagaimana kita menghadapi orang Yahudi. Mereka begitu keras, mereka begitu kaku, mereka begitu berani, mereka begitu rela mati, tidak pernah mau kompromi. Kita harus bagaimana? Romawi gemetar,
Romawi tidak mengetahui bagaimana meneruskan polisi seperti ini. Akhirnya mereka yang kompromi. Saudara-saudara, pada waktu rakyat, anak-anak Tuhan tidak mau berkompromi kepada politik, akhirnya Tuhan bikin politik yang harus berkompromi. Mereka mengatakan, kita tidak boleh membunuh terus. Mari kita membuat satu peraturan. Semua bangsa harus memanggil kaisar Tuhan, kecuali orang Yahudi. Jadi, orang Yahudi boleh tidak menyembah kaisar? Boleh. Ini namanya toleransi. Maka mereka menetapkan satu polisi. Jadi, one country, two system. One country, two system bukan penemuan Deng Xiaoping. Pada waktu Beijing memperbolehkan Hong Kong, masih ada kebebasan, masih ada demokrasi. Ini hanya mengkutip, hanya meniru polisi yang didirikan di kerajaan Romawi 2000 tahun yang lalu. Semua bangsa takluk kepada kaisar. Hanya orang Yahudi ditoleransi, tidak usah. Yahudi berada di mana? Di Yerusalem. Kota Yerusalem adalah satu-satunya kota boleh tidak menyembah kepada kaisar. Kota Yerusalem adalah satu-satunya kota ditoleransi boleh masuk ke bait Allah, lalu menyembah kepada Tuhan dan tidak perlu dikuasai oleh pemerintahan dan militer Romawi. Tetapi orang Romawi tidak rela melihat keadaan ini, karena ini akan mengakibatkan bangsa-bangsa yang lain satu persatu berani memberontak. Ini akan membangkitkan sesuatu sistem dan sesuatu contoh pemberontakan bagi begitu banyak bangsa yang sudah dikuasai oleh Romawi. Caranya bagaimana? Maka mereka memilih seorang raja, bukan Israel, untuk menguasai orang Israel. Dan raja ini begitu licik, dia bikin bait Allah sebesar mungkin untuk membuat bius orang Yahudi, sehingga mereka secara agama mereka berbakti kepada Allah di dalam bait Allah yang didirikan oleh Herodes, yang dibangun 64 tahun baru jadi. Tetapi secara kuasa politik, Herodes yang orang Edom menguasai orang Yahudi. Orang Yahudi juga tidak rela, karena mereka mengetahui Romawi mengganti Allah. Ini adalah Allah palsu. Mengetahui Herodes mewakili orang Edom, memerintah mereka raja palsu di bawah Allah palsu dan di bawah raja palsu. Mereka menyembah Tuhan di dalam bait Allah yang didirikan oleh orang Edom, tapi hati mereka tetap berdoa, Tuhan, datanglah kerajaanmu supaya Israel bisa dibangunkan, supaya orang Romawi diusir dan penjajah ditumpaskan, supaya kerajaan engkau boleh tiba. Nah saudara-saudara, engkau kalau mengerti semua ini, engkau baca Alkitab lagi, engkau baru sadar mengapa waktu Yesus naik ke surga, mereka tanya, inikah harinya engkau mendirikan kerajaan Israel? Inikah harinya bangsa Israel dibangunkan, merebut kembali kuasa politik? Yesus menjawab, hari kerajaan Israel dibangunkan, tidak ada satu orang bisa mengetahui. Tapi kamu harus tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu. Yang dikatakan oleh orang Israel, yang diwakili oleh Petrus dan rasul-rasul, mereka mengatakan sesuatu beda dengan pendapat daripada Yesus Kristus. Apa yang dikatakan Yesus Kristus tentang kerajaan Allah, mereka pun tidak mengerti. Di sini ada gap of ideology, the gap of political understanding, the gap in religion of the local and the kingdom of God universal. Yesus mengadakan kerajaan yang kekal dan universal, sedangkan muridnya hanya mengharapkan kerajaan Israel yang lokal. Waktu Yesus menjawab Pilatus, my kingdom is not from this world. Kerajaanku bukan daripada dunia ini. Dia telah menyatakan dengan jelas, I come for the kingdom of God, not for the kingdom of Israel. Kalimat aku datang untuk kerajaan Allah sudah dekat, itu tidak dimengerti oleh orang Israel dan juga tidak dimengerti oleh Pilatus. Sehingga Pilatus mendengarkan your kingdom is not from this world, dia lega.
Karena engkau bukan mendirikan kerajaanmu di dunia ini, sehingga engkau tidak mungkin menjadi pemberontak kepada Romawi. Kalau kerajaan Romawi paling takut engkau memimpin pemberontakan dari orang Galili untuk merebut kuasa dari Pilatus, maka engkau akan menumpaskan kerajaan Romawi, bukan? Itu sebab saya panggil engkau, saya akan mengadili engkau. Tapi Yesus mengatakan, my kingdom is not from this world. Pilatus baru lega. Tetapi dia tetap mengetahui, Yesus kalau tidak bunuh, orang Israel semua akan melawan dia. Maka dia serahkan Yesus untuk dipecut dan dipaku di atas salib. Herodes mengapa menghakimi Yesus Kristus? Bukan karena menjalankan keadilan, justru karena dia ketakutan status quo-nya terganggu. Dia mau memelihara politik power yang ada pada dia, harus menumpas Yesus Kristus. Dia sekongkol dengan Herodes dan sekongkol dengan Kayafas, sehingga ketiga kekuatan ini, kuasa daripada boneka politik Herodes dan kuasa yang melawan Alkitab dari agama Yahudi, dan kuasa dari penjajah Pilatus yang membudak orang Israel ini, tiga menjadi satu. Mereka menyalibkan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara, saya teruskan, sudah dengar baik-baik. Pada waktu orang Romawi mengatakan, engkau Israel menyembah Allah, saya biarkan, saya toleransi, saya memperbolehkan engkau, karena engkau orang Israel mempunyai Allah yang kau sembah, Yehova, tidak ada tubuh, bukan manusia, sehingga tidak akan mengganggu kami. Silakan menyembah hanya di Yerusalem, bukan di lain tempat. The only place to worship your God is the temple of Jerusalem. Bait Allah di Yerusalem adalah satu-satunya tempat yang paling pusat, yang paling penting di seluruh muka bumi untuk orang Yahudi menyembah kepada Allah yang di surga. Allah yang tidak kelihatan, Allah yang bukan manusia, Allah yang tidak berdaging dan darah. Tetapi saudara-saudara, toleransi itu tidak sampai 100 tahun. Akhirnya ternyata harus hancur. Karena tidak lama kemudian orang Romawi menemukan orang Yahudi ada dua macam. Satu macam menyembah Allah yang tidak kelihatan, satu macam menyembah Yesus yang kelihatan. Loh, ini apa ini? Jadi orang Galilea yang nama Yesus, kau sembah sujud, kau panggil dia sebagai Tuhan. Kalau begini saya kejebak, karena saya kira engkau menyembah Allah yang tidak kelihatan. Ternyata di antara kamu ada yang menyembah Yesus orang Nazaret sebagai Tuhan. Kalau begini, Kaisar itu Tuhan, engkau tidak menyembah. Engkau menyembah Yesus Tuhan. Yesus kelihatan, Yesus manusia, Yesus berdaging dan darah, Yesus seorang yang sungguh-sungguh hidup dalam dunia. Kalau engkau menyembah dia, maka berarti yang percaya ke Yesus pasti tidak menyembah Kaisar. Kalau engkau memanggil Yesus Tuhan dan tidak memanggil lagi Kaisar Tuhan, berarti hatimu sudah bercabang, hatimu sudah pergi kepada Yesus, tidak lagi setia kepada Kaisar. Itulah orang Romawi merubah sistem satu negara dua sistem, sekarang kembali satu negara satu sistem. Barang siapa yang tidak menyembah Kaisar, dipotong kepalanya lagi. Itu sebab kekristenan pada permulaan mengalami penganiayaan yang sangat bengis, sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Sehingga di dalam 250 tahun sejak Nero sampai Konstantin the Great, di dalam hampir 300 tahun itu yang dibunuh lebih 500.000 orang. Saudara-saudara, kalau saya berkata kepada saudara, engkau menjadi orang Kristen sekarang di Indonesia dalam zaman Pancasila terlalu gampang, terlalu mulia menjadi agama, menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Nothing wrong. Di Indonesia engkau menjadi orang Kristen tidak salah, tidak susah, tidak bahaya, malah dilindungi oleh Pancasila. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, engkau boleh ke gereja dengan bebas, engkau boleh berbakti dengan bawa kitab suci, tidak ditertawakan, tidak dihina. Menjadi orang Kristen di Indonesia tidak mempunyai kesulitan apa-apa. Tetapi jikalau 2000 tahun yang lalu
di dalam kerajaan Romawi, engkau bawa kitab suci, engkau mengaku Yesus Tuhan, di tengah-tengah jalan langsung engkau dibawa pergi bertemu dengan tentara orang Romawi, dibelenggukan, dipenjarakan, dan divonis pada satu hari engkau dipenggal kepalanya. Itu sebab jikalau orang saat itu mengatakan Yesus Tuhan, berarti orang itu mau mati. Orang itu bersiap untuk dibunuh. Sehingga semua orang tidak berani mengatakan Yesus Tuhan. Kalau orang berani mengatakan Yesus Tuhan, orang itu harus mati. Maka saya mau tanya, masih adakah orang mengaku Yesus Tuhan? Alkitab mengatakan banyak. Kenapa banyak? Karena memang Yesus Tuhan. Kenapa Yesus Tuhan? Engkau akan dibunuh tidak banyak. Karena Roh Kudus menggerakkan orang tidak berani melawan. Roh Kudus menggerakkan orang-orang sehingga mereka tidak melawan Tuhan. Mereka berani melawan Romawi. Loh, bukankah Tuhan tidak kelihatan? Tuhan, kalau saya tidak taat juga tidak apa-apa kok. Tapi kalau saya tidak taat Romawi, saya dipenggal kepalanya. Saya melihat pisau dari tangan-tangan daripada militer Romawi yang begitu keras dan begitu wujud. Saudara-saudara, itu sebab orang tidak mungkin mengatakan Yesus Tuhan. Kalau mereka mengatakan Yesus Tuhan, mereka mati. Tetapi kenapa sudah diancam mati masih banyak sekali yang menyebut Yesus Tuhan? Karena Roh Kudus bekerja. Nah, di sini kita lihat keindahan kekristenan. Karena orang Kristen digerakkan Roh Kudus, maka Roh Kudus bergerak. Aku menyebut Yesus Tuhan. Di dalam gerakan Roh Kudus, engkau tidak bisa tahan lagi. Engkau pasti menyebut Yesus Tuhan. If you are not moved by the Spirit, there's no one call upon the name of Jesus as Lord. Jika engkau menyebut Yesus Tuhan, pasti karena Roh Kudus bekerja di hatimu. Saudara-saudara, di sini tandanya siapa orang Kristen yang setia dan siapa orang Kristen yang kompromi. Orang Kristen yang kompromi, ketakutan dibunuh, semua tidak berani mengaku, semua diam-diam menyembunyikan diri, dan semua takluk ke bawah kerajaan Romawi pada waktu dipaksa atau harus dibunuh. Mereka semua menyerah. Semua itu kompromi. Tapi di antara begitu banyak orang yang kompromi, yang menyerah, yang takluk dan berada di bawah kuasa politik, ada semacam orang mengatakan, mati pun saya tidak. Mati pun saya tidak mau menyebut Kaisar itu Tuhan. Saya hanya mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, disitulah Romawi memakai kuasanya membunuh orang Kristen beratus-ratus ribu. Daripada Nero, daripada Vespasian, daripada Trajanus, daripada Diocletian, sampai abad kedua, sampai Marcus Aurelius, dan pada Kaisar Maximilian dan yang lain-lain, sampai abad keempat, di mana Konstantin sendiri menjadi orang Kristen, baru berhenti penganiayaan, tidak lagi membunuh orang Kristen. Tetapi selama 300 tahun, di mana orang Kristen dibunuh terus, air darah mencurahkan dan membasahi akan tanah kerajaan Romawi. Saudara-saudara sekalian, di situ kita melihat siapa orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang digerakkan Roh Kudus. Sesudah digerakkan Roh Kudus, mereka mempertahankan imannya yang begitu teguh dan tidak takut dibunuh. Mereka tidak mau kompromi, dan mereka akhirnya satu-satu mati syahid dan mengalirkan darah. Saudara-saudara, pada permulaan orang Israel kira orang Israel menyembah Allah yang tidak kelihatan, biarin aja. Tapi pada waktu mereka mengetahui sebagian orang Yahudi memanggil Yesus Tuhan, bukankah ini menjadi satu ancaman bagi kerajaan Romawi? Karena yang mengikuti Yesus makin banyak. Di dalam berapa puluh tahun, sepertiga dari kerajaan Romawi mengaku Yesus sebagai juru selamat. Permulaan masih banyak orang tidak berani, tapi akhirnya makin lama makin banyak, sehingga gemetarlah kerajaan Romawi. Sama seperti di Eropa, sama seperti di Rusia, sama seperti sekarang di Tiongkok, gereja diancam. Gereja yang sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan
diancam, dianiaya, diintrospeksi, dan diinterogasi, dan dimasuk ke dalam penjara. Hanya mereka yang kompromi, yang diizinkan. Sehingga di Tiongkok sekarang ada dua macam orang Kristen. Macam orang Kristen di bawah pemerintahan, sambil dibujuk, sambil ditoleransi, sambil berkompromi kepada pemerintah yang melawan Tuhan. Semacam lagi yang tidak mau kompromi, yang tetap hanya menyembah Kristus sebagai Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan tidak habis-habis. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya berada di Asia. Saya melihat di Asia ada negara yang bebas seperti Indonesia. Jadi Kristen tidak kesulitan. Ada yang tidak bebas seperti Korea Utara, seperti daerah dari komunis yang sangat-sangat radikal, seperti daerah yang selalu membunuh orang Kristen. Maka orang-orang di bawah komunis, orang-orang di bawah ateis, mereka susah mengaku diri sebagai orang Kristen. Nah saudara-saudara, tapi herannya yang menjadi orang Kristen bukan saja tidak ada kelonggaran politik, tidak ada bantuan uang, tidak ada toleransi militer, tetapi mereka bertambah-tambah terus karena iman kepercayaan kepada Yesus Kristus itu iman yang sejati. Saudara-saudara, akhirnya orang Romawi melihat makin lama makin banyak orang menjadi orang Kristen. Mereka mulai tanya, apa sebabnya? Kenapa jadi Kristen? Tidak ada faedah, tidak ada untung, tidak ada perlindungan, tidak ada janji, tidak ada tolong atau bantuan subsidi dari pemerintah, malah dihina, malah akan dibunuh. Mereka makin lama makin banyak. Saudara dengar kalimat di bawah ini, kekristenan pada abad pertama menciptakan pengharapan untuk orang-orang miskin. Kristen jangan hanya melayani orang-orang berkuasa. Kristen jangan takut kepada politik yang melawan Tuhan. Kristen harus menjadi berkat bagi banyak orang miskin yang menjadi mayoritas di seluruh negara. Di Indonesia ada 2% orang paling kaya. Mereka memonopoli lebih dari 60% keuangan di seluruh masyarakat. Jangan lupa di Indonesia ada 70% orang yang miskin. Jikalau mereka tidak mendapat pengharapan melalui kekristenan, Kristen tidak bisa maju pesat, dan Kristen hanya dimonopoli oleh orang kaya saja. Saudara-saudara, mengapa kerajaan Romawi begitu banyak orang menjadi Kristen? Karena banyak orang miskin pada saat itu mendapatkan pengharapan dan mendapatkan nasib perubahan melalui berita Injil Yesus Kristus. Paulus berkata, di dalam Kristus, entah engkau laki atau engkau perempuan, entah tuan atau engkau budak, engkau orang Yahudi atau engkau orang Yunani, engkau orang paling intelek atau engkau barbarian, semua menjadi satu. Kalimat ini sangat berlawanan dengan kebudayaan saat itu. Karena saat itu budak tidak ada hak apa-apa. Semua yang menjadi militer, semua menjadi politikus mempunyai hak memihak kepada kerajaan untuk mentaklukkan semua budak. Budak tidak ada pengharapan apa-apa. Tapi setelah Yesus Kristus dan Injil salib dikabarkan, mereka mulai sadar budak tetap mempunyai hak asasi manusia. Yang menjadi tawanan tetap dicintai oleh Tuhan, dan orang miskin tetap boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Sehingga banyak orang budak menjadi Kristen, banyak orang miskin mendapatkan pengharapan. Di situ kekristenan menjadi pengharapan dari seluruh umat, seluruh bangsa melihat Yesus memberikan perubahan kepada mereka. Sayangnya sekarang kekristenan hanya dipihak, hanya dimiliki oleh orang kaya, lalu orang kaya sambil menjadi orang Kristen, sambil memeras banyak orang miskin. Kekristenan hanya mempelopori ajaran, kalau engkau percaya Tuhan bisa kaya. Mereka ingin semua orang Kristen kaya. Sebelum orang Kristen kaya, pendeta-pendeta terlebih dulu menjadi kaya, karena mengambil perpuluhan daripada uang persembahan semua orang Kristen. Saudara-saudara, itu sebab di Indonesia masih 90% orang yang miskin, 80% yang tidak tertarik kepada kekristenan. Karena kita tidak menjadi pengharapan bagi mereka. Waktu minoritas
berjuang untuk mayoritas, dengan sendirinya dia luput daripada statusnya yang menjadi minoritas. Jika minoritas berjuang dan memikirkan keuntungan daripada mayoritas, kebahagiaan daripada orang yang banyak di seluruh masyarakat, maka mereka akan dicintai oleh orang-orang mayoritas. Saudara-saudara, kekristenan bukan berjuang untuk egoisme. Kristen berjuang untuk melawan egoisme. Amin. Jawab dengan baik setelah dengar baik-baik. Kekristenan bukan membela sendiri. Kekristenan bukan membela suku. Kekristenan harus membela seluruh rakyat, supaya semua rakyat dapat anugerah umum dari Tuhan. Amin. Jika kekristenan mengerti ini, kekristenan tidak dikucilkan, tidak dimarginalisasikan, tidak didiskriminasi. Kekristenan mengetahui bagaimana menjadi berkat bagi seluruh rakyat. When you are for the majority, you are praying, doing something for the benefit of majority, you will automatically being escaped from your destination of being isolated or being marginalized. Saudara-saudara, puji Tuhan. Orang Kristen pada abad pertama menjadi berkat bagi seluruh kerajaan Romawi. Karena kerajaan Romawi membela kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi membela militer. Kerajaan Romawi pakai militer mentumpahkan semua musuh. Bangsa-bangsa yang kalah, bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Romawi, dipaksa menjadi budak. Perempuan yang cantik dijadikan boneka, menjadi pelacur orang kaya, dibeli dengan uang yang tinggi, lalu mereka seumur hidup tidak ada kebebasan lagi. Menjadi permainan, menjadi budak seks daripada militer, dari orang kaya yang besar-besar badan, dijadikan budak untuk melayani kerajaan, melayani jenderal-jenderal, melayani orang-orang kaya di dalam zaman itu. Maka budak-budak itu benci sekali sama kerajaan Romawi. Budak-budak itu benci sekali karena kuasa militer, kuasa politik telah membudak mereka, menjadikan mereka tidak ada hak asasi manusia. Tetapi kekristenan timbul, mereka mengatakan yang tuankah, yang budakannya sama, yang laki kah, yang perempuan kah, sama. Orang Romawi kah, orang barbar, sama. Orang berpengetahuan tinggi, orang kurang pendidikan barbar, sama. Langsung mereka celik matanya. Sebenarnya di dalam kekristenan kita sama-sama manusia, sama-sama ada hak asasi, sama-sama dicintai oleh Tuhan. Banyak orang ingin menjadi orang Kristen. Mendatang dia berapa puluh tahun, puluhan juta, ratusan juta penduduk orang Romawi, mereka menjadi orang Kristen. Dan terakhir tahun 325, Raja Kaisar Romawi sendiri pun mengaku Yesus sebagai Tuhan. Barulah situasi semua berubah. Saudara-saudara sekalian, sistem satu negara, dua sistem politik harus berhenti karena Yesus merubah semua. Di dalam diri Yesus, kedua pihak ini sudah menjadi bersatu. Kita mengalami perdamaian. Tidak lagi orang Romawi, Yunani, orang Israel, orang kafir. Tidak lagi orang kaya, orang miskin. Tidak lagi engkau menjadi tuan, menjadi budak. Karena in Jesus Christ we are one. Kita bersatu adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu orang-orang Israel mengerti Yesus Kristus, mereka mengetahui tidak benar menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Karena yang menjadi Tuhan adalah yang mencipta langit dan bumi. Tapi dia bukan berada di tempat yang jauh, yang tidak hubungan dengan manusia. Dia adalah Tuhan yang jelma menjadi manusia, yang pernah lahir di Bethlehem, yang pernah mati di atas kayu salib, yang pernah berdaging dan darah, hidup di tengah-tengah kita. Maka konsep itu berubah. Seluruh politik ikut berubah, seluruh militer untuk berubah. Sehingga engkau melihat di dalam Alkitab, yang pertama-tama mengaku Yesus anak Allah di dalam orang kafir bukanlah orang-orang Israel, tapi adalah seorang centurion daripada orang Romawi. Dia bukan orang Israel. Dan dia mengatakan, sesungguhnya
yang mati di atas kayu salib ini adalah anak Allah. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan yang akan dapatkan kerajaan surga ke dalam dunia. Bukan murid-murid Yesus, bukan orang Israel, tapi ada perampok yang berada di pinggir Yesus Kristus di atas Golgota. Yang pertama mengaku dia sesungguhnya anak Allah, bukan orang Israel, bukan orang-orang seperti Kayafas, tapi adalah centurion, pemimpin militer dari orang Romawi. Kalau dengan demikian tidak ada satu yang tidak berubah. Saudara, saya mau tanya, pemerintah yang melawan Tuhan mungkin berubah menjadi orang Kristen tidak? Jawab. Pemerintah yang melawan Yesus mungkin menjadi orang Kristen tidak? Mungkin. Orang seperti Paulus yang menganiaya orang Kristen bisa berubah menjadi orang Kristen, bahkan menjadi rasul mengabari Injil. Bisa tidak? Nothing is impossible. Saya lagi berdoa supaya negara Tiongkok, di dalam tubuh saya mengalir darah Tionghoa. Saya mengharap negara Tiongkok menjadi negara Kristen yang paling besar di dunia. Sekarang Tiongkok mempunyai 124 juta orang Kristen. Di antara 1,39 miliar sudah kira-kira 8% lebih orang Kristen. Saudara-saudara, di Belanda orang Kristen yang masuk gereja cuma 1,2%. Di Tiongkok orang yang dulunya ateis yang masuk ke gereja, yang berbakti kepada Tuhan lebih daripada 5-6%. Siapa bilang negara komunis tidak bisa menjadi orang Kristen? Siapa bilang negara Kristen tidak bisa menjadi negara ateis? Sekarang di Perancis, kalau engkau menghina homoseks, engkau akan ditangkap. Sekarang kalau engkau berada di Jerman, engkau tidak menyetujui banyak hal yang berlawan dengan Alkitab, engkau dianggap melawan diskusi daripada negara. Tapi di Tiongkok banyak orang tidak peduli ateisme, tidak peduli komunisme, mereka mau Yesus Kristus. Sekarang di Tiongkok kira-kira 124 juta orang Kristen, di antaranya 1/5 yang dengar kaset saya. Lebih 25 juta orang yang terus mendengarkan kaset khotbah saya. Semua mendengarkan kaset saya. Dan kaset saya di dalam bahasa Mandarin lebih 6.000 yang diedarkan. Di Indonesia kaset saya dalam bahasa Indonesia lebih 10.000 yang sudah direkam. Ini semua adalah bahan-bahan untuk menginjili seluruh dunia. Meskipun saya sendiri tak mungkin pergi, tapi saya tidak takut. Karena tidak ada pemerintah yang bisa melawan kaset rekaman khotbah saya pergi ke kota apa. Amin. Saudara-saudara, negara yang tidak izinkan saya khotbah di dalamnya, itu negara yang saya lahir di situ, RRT. Tapi negara yang tidak boleh saya khotbah adalah negara yang paling banyak orang mendengarkan khotbah saya. Di Indonesia melalui Reform 21 sudah berpuluh-puluh juta mendengarkan khotbah yang disiarkan dari Kemayoran. Tapi saudara-saudara, di Tiongkok tidak ada Kemayoran, tidak ada GRI, tidak ada pendeta yang berkhotbah di situ namanya Stephen Tong. Tapi kasetnya beredar beratus-ratus juta biji di seluruh Tiongkok. Itu sebab setiap kali saya berada di mana ada orang dari Tiongkok yang datang kepada saya sudah dengar khotbahmu, saya sudah bertemu engkau di dalam layar, di dalam kaset, baru hari ini ketemu dengan engkau. Minggu lalu ada beberapa belas orang, hari ini masih berbakti di dalam kebaktian Mandarin tadi. Mereka dari Anhui, dari pegunung yang dalam sekali. Engkau berkata kepada saya sudah kenal Anda melalui kaset dari 20 tahun yang lalu di Tiongkok sampai sekarang. Dan mereka mengharapkan mendapatkan brosur dari STTRI, mungkin akan kirim pemuda-pemudi datang belajar teologi di Indonesia. Saudara-saudara, sesuai itu pengaruh dari semangat reform Injili dan api penginjilan yang sudah tertanam di gereja ini akan disebarkan ke dalam seluruh dunia. Pada waktu orang-orang Israel terima Yesus Kristus menjadi juru selamat, dan mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan, sudah ketahui oleh Romawi, pembantaian mulai berjalan. Dari zamannya Nero
Trajanus, Vespasian, Diocletian, lalu terus menerus Domitian, lalu daripada orang-orang seperti Aurelius, Markus, sampai zaman Augustus, sampai Konstantinus, 10 kali penganiayaan, pembunuhan besar-besaran untuk membunuh orang Kristen, yang mati tidak kurang dari 500.000. Saudara kalau pergi ke Roma, kalau ada kemungkinan mengunjungi satu tempat di bawah tanah, namanya Katagum. Katagum itu di Paris, lain sama di Roma. Roma adalah 2000 tahun. Di situ digali lubang di bawah sampai panjangnya 1700 meter menjadi gereja bawah tanah. Kita sekarang mempunyai istilah underground church. Ini istilah dikutip daripada kerajaan zaman Roma. Waktu itu orang Kristen kalau naik ke bumi, di permukaan tanah ini ketahuan dibunuh, mereka sembunyikan diri di bawah tanah. Di bawah digali lubang. Mereka menyanyi di dalam. Mereka berdoa di dalam. Mereka mengaku Tuhan di dalam. Mereka dengar khotbah di bawah tanah. Sampai 1700 meter besarnya. Tidak ada gereja sebesar itu. Dan ratusan ribu orang Kristen ketakutan dibunuh. Maka mereka semua menyembunyi di bawah tanah. Berbakti kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tetapi tetap ditangkap, tetap dipanggil dan dibunuh. Cara pembunuhan di dalam zaman Nero, yaitu membakar mereka hidup-hidup sampai mati. Nah, orang-orang yang dibakar itu diikat di atas satu tiang yang besar. Bawahnya kumpulkan kayu-kayu yang kering. Lalu sesudah itu disiram minyak. Sudah siram minyak, malam-malam disumut api. Sehingga mereka dibakar sampai angus, sampai mati di atas tiang-tiang di mana mereka diikat. Saudara-saudara. Dan malam-malam ada yang ikat di dekat istana supaya menjadi obor untuk membuat sesuatu pesta di dalam Garden of the Palace. Lebih indah. Manusia yang dibakar menjadi lilin besar, menjadi obor yang menyinari itu kebun-kebun di istana. Lalu raja bersenang-senang minum-minum anggur di situ. Mereka melihat orang Kristen mati satu persatu seperti ini. Malam dibakar, siang diberikan menjadi makanan daripada singa-singa yang sengaja tidak dikasih makan berpuluh-puluh hari. Waktu singa-singa lapar hampir mau mati, sudah dipelihara dengan tidak kasih makan. Sampai waktu orang Kristen yang melawan Romawi dibawa untuk dimakan singa, dikeluarkan dari tempat penjara, masuk ke dalam tempat Kolosium, di mana singa-singa dilepas dari berkurungnya. Mereka melihat manusia di situ, langsung nafsu makan mereka keluar. Satu persatu ditikam, satu-satu dimakan, digigit secara hidup-hidup. Pada waktu itu orang Kristen yang melihat singa tidak datang kepada mereka, mereka berteriak-teriak karena ketakutan mati. Tapi ada sebagian yang tidak teriak. Mereka menyanyi, puji Tuhan, saya boleh mati bagi Yesus Kristus. Karena Yesus terlebih dahulu mati untuk saya di atas kayu salib. Sekarang saya boleh mati untuk Tuhan. Terimalah saya ya Tuhan. Biar saya tidak kompromi, biar saya tidak takut. Saya rela mati bagimu. Saya rela mati syahid menjadi saksimu. Saudara-saudara, setelah siang dimakan oleh singa, malam dibakar di atas tiang, selesai, sudah semua selesai. Malam-malam Kaisar Nero datang melihat jenazah-jenazah yang dimakan oleh singa. Daging ini sudah menjadi lubang, muka ini sudah tidak ada daging. Saudara-saudara, setelah singa kenyang, singa dimasukkan, jenazah-jenazah Kristen berada di situ. Ada yang tidak ada kaki, ada yang mukanya separuh hilang, ada yang perutnya pecah, ada yang usus yang ditarik keluar oleh singa. Lalu pada waktu Nero minta dibakar obor, sudah dia periksa orang yang mati, dia terkejut karena mereka melihat dua hal yang aneh sekali. Pertama, muka orang Kristen yang mati semuanya senyum,
Tidak ada yang karena ketakutan. Sebelum mati mereka tahu mereka mati untuk Yesus. Maka mereka senyum. Smiling. Why they smile? Mereka yang dimakan singa, kenapa senyum? Kenapa orang-orang karismatik senyum? Yang menjawab tidak bisa jawab. I don't know, Caesar. Kaisar, saya tidak bisa menjawab. Tapi saya mengetahui waktu mereka melihat singa, mereka teriak setelah dimakan, ditikam oleh singa. Mereka mulai menyerahkan hidup dan mereka memuji Tuhan. Aku layak menderita bagi Yesus Kristus. Lalu mereka mati dengan senyum. Is that so? Mengapa mereka senyum? Kaisar tetap tidak ngerti. Akhirnya dia tidak mau tahu kenapa mereka senyum. Saudara-saudara, ini dicantum di dalam buku Josephus yang menjadi seorang historian yang terkenal di antara orang Yahudi. Josephus mengatakan seorang namanya Yesus, sesungguhnya dia sudah mati karena dipaku di atas salib. Tapi orang Nasrani, orang Kristen sengaja mengatakan dia sudah bangkit. Dan mereka menyembah dia. Mereka tidak mau menyerah. Dan waktunya mereka dibunuh. Waktu dibunuh, mereka memuji Yesus. Mereka nyanyi-nyanyi dan mati dengan rela untuk Yesus Kristus. Ini hal yang tidak bisa dimengerti oleh orang Romawi. Why Christians are smiling? Why Christians rejoice when they are persecuted? Why they smile when they die for Jesus Christ? Waktu mereka mati untuk Kristus, kenapa mereka senyum? Saudara-saudara, dua sebab. Pertama, Roh Kudus turun membuat mereka mengaku Yesus Tuhan. Roh Kudus turun memberi kekuatan mereka mengabarkan Injil. Di ini ada dua kuasa yang bikin orang Kristen menjadi orang Kristen. Alkitab mengatakan, kalau bukan Roh Kudus, tidak ada orang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Yesus berkata, Roh Kudus turun atas kamu, baru kamu menjadi pengabar Injil, saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dari dua hal ini, kita mengaku siapa mempunyai Roh Kudus atau tidak. Orang yang mempunyai Roh Kudus, bagaimanapun dia akan menyebut Yesus Tuhan. Dia tidak akan berkompromi dan dia tidak takut mati. Dia mengaku iman, kepercayaan dengan jujur sampai selama-lamanya. Kedua, jika ada Roh Kudus, orang ini tidak lagi egois. Dia akan terjun ke dalam penginjilan. Dia akan memberitakan Injil. Saya bersyukur kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang menjadi pendetamu, Stephen Tong, dari umur 17 sampai sekarang 76, 59 tahun setengah, tidak berhenti mengabarkan Injil. Setiap kali saya bicara tentang Kristus yang tersalib, hati saya dikobar sekali lagi dengan api Roh Kudus. Setiap kali saya berkata, Yesus mati untuk engkau, cinta kasih dalam hati saya meluap dan menggerakkan orang lain. Tak pernah berhenti saya memberitakan Injil. Semacam untuk 17 sampai sekarang, saya tidak mungkin menolak satu hal. Cinta Allah mendorong saya mengabarkan Injil. Saudara-saudara, jikalau saya menjadi pemimpinmu dan saya menjadi contohmu, tak mungkin Tuhan tidak membangkitkan dari engkau orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan kali ini, di mana ada Roh Kudus, di sini iman kepercayaan dikuatkan. Di mana Roh Kudus, penginjilan dilakukan. Yesus akan datang kembali. Mari kita mempersiapkan diri menerima Dia dengan hati yang sungguh-sungguh berkobar-kobar, otak yang sungguh-sungguh takluk kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau adalah Allah yang sejati. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang mengirim Roh Kudus untuk menguatkan jemaat, memberikan penyegaran kepada anak-anak-Mu, sehingga iman kepercayaan dipelihara dan api dikobarkan untuk penginjilan ke seluruh dunia. Berkati kami dan pimpinlah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Dalam nama Yesus Kristus kami juga serahkan anggota-anggota kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan minta kepada Allah Bapa. Amin.